Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya kepada guru pembimbing saya, yaitu Ibu Rita Tiviani. Perkenalkan, nama saya adalah Zakaria Putra Agung, saya dari kelas 10F. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana terbentuknya. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus kita ketahui bersama-sama, teman-teman. Mengapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus tahu bagaimana para pahlawan dahulu kita yang telah memperjuangkan negara ini demi mengorbankan nyawa mereka untuk kita. Wow, itu fantastis bukan? Oleh karena itu, saya mengajak mari apa yang saya ketahui tentang sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sendiri itu berawal saat Jepang menjajah negara Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 dengan periode selama 3 tahun. Pada saat itu Jepang datang ke Indonesia, yang menurut bagi bangsa Indonesia nih penyelamat, yang padahal ada di balik peristiwa dari Jepang tersebut adalah sebagai datang sebagai penjajah. Mereka penyelamat, mereka menganggap bahwa Belanda telah diusir karena ada datangnya Jepang yang membantu mereka. Namun apa? Jepang ternyata memiliki pemikiran yang berbeda. Ternyata Jepang memanfaatkan bangsa Indonesia, SDM, sumber daya manusia di Indonesia itu sebagai alat mereka untuk mereka menjajah negara kita pada saat itu. Salah satu metode yang dilakukan oleh Jepang itu adalah rumusah kerja paksa. Dari situ bangsa Indonesia telah mulai curiga mengapa hal itu. Lalu para tokoh-tokoh ini dari masyarakat berusaha memperjuangkan bagaimana kita bisa terbebas dari hal ini. Singkat cerita, pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadilah bom Hiroshima dan di Nagasaki di Jepang. Oleh karena itu Jepang sementara mundur dahulu untuk memperhatikan ketatanegaraan mereka. Bagaimana? Dari situ golongan muda ini mendesak para golongan tua, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, untuk cepat-cepat mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Mereka memanfaatkan ini golongan muda secepat-cepatnya saat Jepang lagi keluar dari Indonesia sementara mundur. Dari situlah para tokoh-tokoh ini membentuk kemerdekaan, sistem ketatanegaraan kemerdekaan negara kita. Oke, sebelum itu bagaimana sistem ketatanegaraan ini terbentuk? Tentu yang saya tahu ada namanya istilah BPUPKI. BPUPKI ini adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Jepang sebagai usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Atau nama Jepangnya, bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Jumbicho Sakai. BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni untuk mengusulkan dasar negara Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei. Di situ ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu ada pertama Muhammad Yamin, yang kedua ada Soekarno, dan yang ketiga Sutomo. Masing-masing dari mereka memiliki kriteria yang mereka inginkan, memiliki keberagaman dan ciri-ciri yang berbeda. Namun dari hasil 3 usulan dari para tokoh tersebut, usulan Muhammad Yamin lah yang paling banyak disetujui. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni ditetapkanlah usulan Muhammad Yamin tersebut. Lalu mereka merevisikan, memperbaiki diri saat pada tanggal 22 Juni 1945, di mana pada saat itu ada tokoh panitia, ada 9 tokoh yang dibentuk, yang itu disebut dengan panitia 9 yang menyusun naskah Piagam Jakarta, yang pada hari ini kita bisa sebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang memiliki 4 alinea, yaitu yang mencantumkan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan
Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat bagi Isa pemeluknya. Dari sila yang pertama ini, para tokoh-tokoh lainnya ini menentang mengapa ada kata syariat Islam. Bukankah negara kita ini memiliki keberagaman yang berbeda, baik dari segi agama, ras, bangsa. Oleh karena itulah, tokoh-tokoh ini berusaha meyakinkan tokoh-tokoh lain mereka untuk mari kita jaga kebersamaan ini. Karena negara kita adalah negara yang penuh dengan keberagaman, keanekaragaman. Maka dari situlah para tokoh lain itu menyetujui tersebut. Lalu pada saat itulah sila pertama menjadi ketuhanan yang Esa, kemanusiaan adil dan beradab. Sila kedua, sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, mengapa pada tanggal 1 Juni kita diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Karena pada saat di sidang BPUKI yang kedua di 1 Juni itu ditetapkan rumusan dasar negara Indonesia itu yang disebut dengan Pancasila. Disitulah awal perumusan Pancasila. Pada sidang kedua disahkan. Oleh karena itu pada tanggal 1 Juni kita ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Demikian yang dapat saya ketahui. Mohon maaf apabila saya ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada guru pembimbing saya, Bu Rita Oktaviani, yang telah mengajari kami selalu. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua.